Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar hari ini? Ya, berharap kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar secara daring agar ilmu atau pembelajaran yang kalian terima sesuai dengan jadwal yang telah dibagikan, ya. Oke, kali ini Mem akan membagikan video pembelajaran tentang langkah-langkah menyiapkan troli. Jadi untuk anak kelas 3, kalian sudah harus mempersiapkan diri untuk belajar atau praktek karena tidak akan lama lagi mau UKK, ya. Jadi ini untuk di mata pelajaran housekeeping, kalian akan menerapkan pelayanan ke kamar, akses ke kamar, ya. Jadi semua langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya kalian harus pelajari dengan baik. Nah, di pertemuan kali ini Mem fokus untuk menayangkan video pembelajaran di mana kalian harus melihat tahapan awal mulai dari pembersihan troli sampai dengan menata kamar tamu, ya. Jadi kalian memperhatikan di sini, perhatikan kalau bisa diputar ulang-ulang agar kalian bisa memahaminya, ya. Oke. Jadi kalau bisa disiapkan semua alat tulis agar ada yang penting-penting kalian bisa menulisnya, ya. Oke. Jadi sekarang Mem putarkan video pembelajaran tentang akses ke kamar tamu. Ya, silakan. Sekarang langkah-langkah menyiapkan troli. Jadi ini adalah trolinya yang akan dibawa ke kamar. Ini troli rack. Ini ada tempat gas supplies dan amenities. Kemudian ini ada linen hamper dan garbage hamper. Kemudian ini ada well and handle trolley. Jadi itu ada rodanya itu harus diperiksa, ya. Jadi sekarang mempersiapkan keperluan, peralatan dan perlengkapan ke dalam troli. Jadi langkah pertama kita harus memeriksa, cek roda dan kelengkapan troli, linen hamper dan garbage hamper. Kemudian di dusting troli, ya, dibersihkan, dilap, lihat urutan untuk mengelap karena biasanya kan berdebu, ya. Ya, keliling dibersihkan. Kemudian diletakkan air mineral dan tisu sesuai tempatnya. Kemudian letakkan amenities, teh, kopi, gula, dental kit, sabun, sampo, dan lain-lain. Ya. Kemudian set up body towel, hand towel, dan face towel. Diatur sesuai dengan tempatnya. Ingat, harus lipatannya menghadap keluar, ya, biar kalian tahu. Ya. Kemudian ini set up seat dan pillowcase. Ya, tempatnya di rak kedua, pillowcase-nya. Kemudian set up bed mat, slipper, laundry bag, and laundry list serta trash bag. Ya, diatur sedemikian rupa agar pada saat pengambilan nanti di depan kamar semua sudah terlihat. Kemudian dusting terlebih dahulu caddy, ya. Ya, kemudian dites cek botol sprayer yang akan dibawa. Ya, dicek, ya, biar semuanya tidak macet. Glass cleaner, MPC, Sanisol, dan deodoran. Ya, kemudian wiper, dust cloth, glass cloth, sponge glass, chemouse, kemudian Scott Brite, floor cloth, toilet bowl,
toilet bowl brush, and floor brush. Itu diatur di caddy. Kemudian letakkan caddy di bawah rubber hamper. Kemudian dusting vacuum cleaner ya. Dan letakkan di bawah linen hamper. Kemudian memasang plastik pada rubbish hamper. Setelah Rumboy selesai mempersiapkan troli, Rumboy menuju kamar yang akan dibersihkan. Ini adalah langkah-langkah untuk membersihkan kamar tamu. Jadi, room attendant meletakkan troli di depan kamar dan mengatur jarak supaya tidak mengganggu jalannya masuk tamu. Menurunkan vacuum cleaner. Kemudian room attendant mengetuk pintu 3 kali ya, sesuai peraturan, ketuk pintu 3 kali dengan menyebutkan identitas diri. Kemudian room attendant memasuki kamar tamu. Meletakkan make up room sign di gagang pintu. Meletakkan caddy di dekat pintu bagian luar kamar mandi. Kemudian meletakkan glass cloth di wastafel. Menyalakan lampu di dalam kamar. Membuka night curtain atau gorden ya, gorden kamar ya. Melakukan stripping sampah di bedroom. Ya, jadi semua sampahnya di drawer, kemudian diperiksa lagi di wardrobe, kemudian di bed, menaruh tempat sampah yang ada di bedroom. Mengambil sampah di bedroom, kemudian melakukan stripping sampah di dalam kamar mandi. Kemudian menaruhnya ke garbage hamper. Menaruh cup, saucer, dan jug yang telah kotor di wastafel. Kemudian mengecek AC dan TV, meletakkan remote di sebelah telepon. Ya, kemudian melaporkan posisi ke order taker lewat telepon dengan menekan extension 3 atau housekeeping. Kemudian ini adalah proses stripping bed. Ya, jadi diperhatikan caranya. Buka kunci seat dari sisi yang terdekat. Kemudian tarik bed menjauh dari headboard. Kemudian membuka kunci di sisi selanjutnya. Lepaskan pillowcase. Letakkan bantal di kursi terdekat. Stripping sheet satu persatu. Kemudian lipat rapi blanketnya. Kemudian mengambil linen atau blanket bedmat kotor dan dibawa ke garbage hamper. Mengambil linen, blanket, bedmat kotor, semuanya meletakkan di linen kotor di linen hamper. Mengambil sheet, bedmat, bed towel,
dan pillowcase dari troli. Sekarang proses making bed. Ya, diperhatikan ya. Sheet pertama ditebar sampai menutup semua bagian matras dengan jahitan matras mengarah ke bawah. Kemudian mengunci bagian atas dengan teknik tuck-in. Ya, lihat caranya biar rapi. Seperti itu teknik untuk tuck-in. Masukkan ke dalam. Nah, sekarang untuk sheet yang kedua, diperhatikan. Sheet kedua ditebar sampai batas atas bed dengan jahitan mengarah ke atas. Lihat jahitannya ya. Ingat cara penebaran juga harus disesuaikan dengan ukuran tempat tidur. Sekarang menebar blanket. Menebar blanket yang jaraknya sekitar 1 jengkal. Ya, jadi dikosongkan sekitar 1 jengkal. Nah, sekarang sheet yang ketiga. Menebar sheet yang ketiga atau top sheet seperti menebar sheet kedua, tetapi dengan jahitan mengarah ke bawah. Ya, sampai menutup blanket. Buat sabuk dari sheet kedua dan ketiga, kemudian lipat 1 kali sampai blanket. Ya, seperti ini. Lipatnya dengan rapi. Kemudian kunci dengan teknik tuck-in. Ya. Jadi kiri kanan seperti itu. Nah, sekarang dorong bed mendekat ke headboard. Nah, itu cara untuk mendorong ya. Harus kuat di sini ya untuk cara merapikan tempat tidur ini harus benar-benar kuat. Fisiknya, bagian bawah bed dirapikan dengan membuka sheet dan menariknya satu persatu. Ya, biar rapi ditarik dari yang paling bawah. Ya, masukkan sheet dari tengah, kemudian samping kiri dan kanan dengan teknik tuck-in. Ya, lihat caranya. Ya, begitu rapi ya. Nah, sekarang pasang pillowcase ke bantal lalu letakkan di bagian atas kepala bed dengan rapi. Itu ya. Jadi lihat cara untuk memasukkan bantal di sarung bed, di sarung atau di pillowcase. Ya.
Kemudian pasang bed runner untuk memperindah tempat tidur. Ini namanya bed runner. Ya, rapikan. Sekarang proses dusting. Mulai dengan mengambil peralatan yang telah dibawa. Ya, dengan cara seperti itu. Pertama yang akan kita bersihkan, proses dusting dilakukan secara jarum jam atau berlawanan arah jarum jam dengan teknik membersihkan dari atas. Dimulai dari pintu dan berakhir di pintu juga. Mengecek apa saja yang kurang untuk dilengkapi setelah dusting. Proses dusting dilakukan searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam dengan teknik membersihkan dari atas ke bawah. Nah, seperti itu ya. Tarik, kemudian dilap, tarik, ya dilapkan. Nah, seperti itu ya, biar tidak double-double. Ya, kemudian dimulai dari pintu dan berakhir juga di pintu untuk pembersihannya. Ya, ke bawah. Ke bawah. Nah, kemudian merapikan barang-barang tamu yang berserakan, tetapi tidak memindahkan tempatnya. Kemudian destocking komplementari, maksudnya mengisi, meletakkan air mineral apabila sudah ada yang kosong, air mineral, teh, kopi, gula, slipper, laundry bag, list, memo pad, serta gas komen. Ya, itu semua diletakkan sesuai tempatnya. Kemudian sekarang proses dusting. Flushing toilet dan menyemprotkan MPC ke toilet bowl. Mencuci cup, saucer dan jug yang kotor. Kemudian mengeringkannya dan taruh di tempat semula atau tray amenities. Membersihkan kaca wastafel dengan menyemprotkan glass cleaner dan men-squeeze kaca menggunakan window wiper. Mengeringkan list kaca dengan glass cloth atau corak kotak. Membersihkan wastafel menggunakan MPC dan spons atau spons Scotch Brite. Kemudian keringkan menggunakan Chemois. Membersihkan dinding kamar mandi menggunakan spons yang sudah disemprot MPC. Keringkan dengan Chemois. Membersihkan towel rack dan tisu box. Memakai masker atau hand glove untuk membersihkan toilet bowl.
Membersihkan lantai kamar mandi menggunakan floor brush yang disemprot dengan MPC. Sebelum mengeringkan lantai, semprot drainage menggunakan Sanisol. Nah, sekarang melengkapi waste supply serta linen. Meletakkan hand towel and face towel di towel rack. Mengeringkan lantai kamar mandi menggunakan floor cloth. Kemudian meletakkan kembali carry caddy di bawah rubbish hamper. Nah, sekarang proses vakum karpet. Jadi ini sudah pada pembersihan karpet. Vakum lantai karpet dari yang terjauh ke terdekat pintu masuk. Ya, kemudian lakukan last checking secara close-wise, unlock, kemudian sambil membawa deodoran dan tutup jendela atau curtain. Ya, jadi harus disemprotkan untuk pengharumnya ya. Jadi ini sudah pengecekan terakhir. Jangan ada yang terlewatkan atau dilupa. Nah, sekarang dimatikan semua lampunya. Room attendant mengambil make up room sign dari gagang pintu dan mengunci pintu kembali. Itu berarti sudah selesai pembersihan kamar. Naikkan vacuum cleaner ke troli. Kemudian dorong troli menuju pantry. Ya. Kalau bekerja itu harus senyum ya. Kayak kakak ini, dia bekerja dengan senyum ya. Berarti dalam keadaan senang. Nah, sekarang proses storing ya. Artinya barang-barang yang sudah dari kamar tadi akan dikembalikan di tempatnya semula. Turunkan vacuum cleaner dan nozzle-nya. Kemudian storing semua gas supply dan amenities dari bagian atas sampai bagian bawah troli. Nah, ini barang-barang yang dikembalikan dari kamar tadi. Artinya yang tidak terpakai. Kembalikan ke tempat semula. Kemudian pindahkan linen kotor ke ranjang. Nah, nanti ini tugasnya seorang laundry. Ya. Kemudian buang sampah ke tempatnya. Kemudian storing semua alat dan bahan yang ada di carry caddy. Kembalikan seperti semula. Kemudian dusting carry caddy, troli, dan vacuum cleaner. Jadi jangan dibiarkan sudah selesai begitu aja, tetap dibersihkan ya.
Kemudian kembalikan ke tempat semula. Nah, sekarang ini ada waktu-waktu pembersihan. Jadi dihitung cara untuk apa namanya? Untuk pengerjaannya tadi ya. Oke. Demikian proses akses ke kamar. Jadi mulai dari langkah awal sampai dengan langkah selesai membersihkan kamar dihitung waktunya. Jadi kalian harap benar-benar maksimal dalam membersihkan kamar tamu tersebut, merapikan tempat tidur tersebut, karena itu akan diberi nilai oleh asesor. Oke, jadi berharap kalian putar berulang-ulang ini video agar kalian benar-benar bisa. Nanti akan ada prakteknya secara langsung di sekolah ya, sambil belajar, sambil mempraktekkan. Ya, oke. Merasa demikian video pembelajaran ini. Semoga jadi bermanfaat untuk kalian dan bisa dijadikan acuan dalam UKK nanti. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.